Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu harap kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tetap semangat dalam belajar walaupun kita sedang dalam musibah pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya Ibu perkenalkan dulu ya. Nama Ibu adalah Bu Aura Rosita Fani, bisa dipanggil Bu Aura atau Bu Fani. Nah, hari ini Ibu diberi kesempatan untuk mengajar adik-adik kelas 5 dengan materi agama Islam. Nah, anak-anak biasakan sebelum belajar kita harus apa? Sebelum belajar kita harus berdoa dulu kepada Allah supaya ilmu yang diberikan oleh Allah itu bisa bermanfaat, bisa berkah untuk kita semua. Nah, kalau sudah berdoa, oke, Ibu beri waktu berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalau anak-anak sudah berdoa, berarti artinya kita sudah siap memulai pelajaran hari ini. Nah, kira-kira materi agama Islam hari ini apa ya, Bu? Mari kita klik play. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu itu merupakan akhlak terpuji yang dicintai oleh Allah, yaitu berupa sikap rendah hati atau tidak merasa bahwa dirinya paling baik. Nah, lawan kata dari tawadhu adalah sombong. Nah, jadi kalau sikap tawadhu itu apa, Bu? Sikap tidak sombong. Jadi sikap selalu merasa bahwa dirinya ini tidak lebih baik dari orang lain. Jadi kita itu diharuskan punya sikap rendah hati, anak-anak ya. Jadi kita tidak boleh sombong. Nah, terus tawadhu itu ada apa aja sih, Bu? Nah, tawadhu itu dibagi menjadi dua. Kita harus memiliki sikap rendah hati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita harus memiliki sikap tawadhu terhadap sesama manusia. Karena dalam Islam diajarkan hablu minallah dan hablu minan nas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia itu harus baik. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita tawadhu terhadap Allah? Ya, jadi kita harus memiliki sikap rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak. Gimana, Bu, caranya? Yang pertama, kita harus mengakui bahwa kita sebagai manusia itu memiliki keterbatasan dan juga kelemahan. Jadi Allah itu Maha Pencipta, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha segala-galanya. Kalau manusia itu banyak sekali kelemahannya. Jadi kalau misalnya kita pandai itu semata-mata bukan karena kita, tapi karena Allah yang memberi kita. Allah yang memberi kemudahan untuk kita belajar, Allah yang memberi kemudahan kita untuk paham. Kalau misalnya kita diberikan rezeki yang banyak, itu bukan karena kita, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita rezeki. Jadi kita harus mengakui kebesaran Allah, tidak mengakui bahwa kita memiliki kelemahan sebagai manusia. Nah, oleh karena itu kalau kita memiliki sikap rendah hati, artinya kita akan selalu berdoa kepada Allah. Jadi kita pengen apapun, kita itu berdoa kepada Allah. Kita pengen pinter, kita itu mengandalkan doa sama Allah. Kita pengen diberi rezeki, kita berdoa mengandalkan sama Allah. Kita pengen punya teman-teman yang baik, kita harus berdoa kepada Allah. Nah, kemudian gimana ya, Bu, kalau rendah hati terhadap manusia? Nah, bukan hanya terhadap Allah, anak-anak, tapi terhadap sesama manusia, terhadap ayah, terhadap ibu, terhadap bapak ibu guru, terhadap teman-teman. Itu kita harus memiliki sikap rendah hati. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa semua kelebihan adalah karunia Allah semata. Kalau kita diberikan lebih pandai daripada orang lain, kita tidak boleh memandang rendah orang lain. Misalnya, contoh Ibu kasih contoh, ada kita misalnya mendapatkan nilai matematika 100, tapi teman kita ada yang mendapatkan nilai 50. Nah, kita tidak boleh memandang rendah orang lain. Kita tidak boleh menganggap bahwa orang yang nilainya 50 itu tidak pintar atau tidak lebih pintar daripada kita. Kemudian misalnya kita bisa jajan satu hari 10.000, ada orang yang satu hari itu jajannya cuma 1.000. Nah, itu kita tidak boleh merendahkan orang lain.
Kamu ternyata jajannya cuma 1.000, itu tidak boleh. Namanya itu adalah sifat sombong anak-anak. Jadi kita harus tetap berbuat baik kepada orang lain. Kemudian kita harus saling mengasihi, saling memberi gitu ya. Kita harus merasa bahwa semua yang kita punya itu adalah pemberian Allah gitu. Jadi kita tidak boleh sombong. Nah, Nabi Muhammad SAW itu bilang tidak ada orang yang masuk surga ketika di dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun sekecil biji sawi. Nah, di sini pasti anak-anak pengen kan ya masuk surga. Ini ibu tipu ya. Salah tulis, harusnya surga. Nah, pasti kita semua, kita itu hidup di dunia hanya sementara. Nanti kita hidup yang selama-lamanya itu di akhirat. Siapa yang di sini pengen masuk neraka? Pasti nggak ada kan ya? Semua pengen masuk surga. Nah, syaratnya kalau masuk surga apa, Bu? Kita itu tidak akan masuk surga kalau kita masih memiliki kesombongan di hati. Jadi, kita harus bersikap tawaduk supaya kita bisa masuk surga. Nah, gimana ciri-ciri orang yang tawaduk tadi Ibu sebutkan? Yang pertama, kita harus menghormati orang lain. Jadi kalau orang lain itu lebih rendah daripada kita, saat itu kita harus tetap menghormati, tetap membantu gitu. Yang kedua, kita harus bersikap sopan, santun dan ramah kepada siapa saja, tidak memandang bulu. Jadi kita tidak hanya sopan kepada orang yang kaya, tapi kepada bapak-bapak tua yang miskin juga kita harus sopan. Kepada orang-orang yang tidak mampu kita juga harus sopan. Yang ketiga, kita tidak menyombongkan diri. Yang keempat, tidak angkuh. Yang kelima, merendah dalam berkata. Jadi kalau misalnya, wah kamu pintar ya, bukan tambah iya dong saya pintar. Nah, bukan seperti itu, tapi kita harus merendah. Wah, kita sama saja, mungkin Mbak belum belajar, jadi kita harus belajar sama-sama biar sama-sama pintar gitu. Selanjutnya, kita harus minta maaf apabila kita bersalah. Jadi nggak boleh, enggak aku nggak salah, semuanya yang salah dia, itu nggak boleh. Kalau kita memang salah, kita harus minta maaf. Nah, kalau orang lain lagi salah, kita juga tidak boleh sombong. Aku tidak akan memaafkan kalian. Nah, itu tidak boleh. Kita harus memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kenapa sih Bu kok kita itu harus tawaduk? Karena orang yang tawaduk itu akan dicintai Allah. Yang kedua, akan memiliki banyak teman. Dan yang ketiga, hidupnya akan damai dan bahagia. Dan yang terakhir, akan selalu dihargai orang lain. Nah, coba lihat anak-anak, kalau misalnya kita lihat orang yang sedang tidak mampu atau diberikan kesulitan rizki sama Allah. Nah, ketika itu kita memiliki kelebihan rizki daripada orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sombong, acuh tak acuh, atau menolongnya? Kira-kira yang mana? Apakah kita akan sombong seperti ini? Tentu tidak. Yang terbaik adalah kita menolong orang-orang yang tidak mampu. Semoga anak-anak kelas 5 SD Nuwatu Gede 1 yang pinter-pinter ini selalu menjadi orang yang tawaduk dan selalu menghormati orang lain. Oke, jadilah orang yang selalu tawaduk ya anak-anak. Nah, kalau sekarang kalian sudah paham apa itu tawaduk dan bagaimana kita harus tawaduk. Nah, nanti dibaca lagi di buku ya lebih lengkapnya. Kemudian nanti susulannya mengerjakan soal-soal. Oke, Ibu harap dan Ibu doakan semoga Ibu dan juga anak-anak kelas 5 selalu menjadi orang-orang yang tawaduk. Nah, sekian dari video Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.